Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Shalom. saya, Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiw. Bagi teman-teman yang sekarang sedang menonton video ini berdurasikan 1 sampai 2 menit, itu hanya cuplikan. Bagi teman-teman yang ingin gabung bersama Voko Indonesia secara gratis, kegiatan ini gratis tanpa dipungut biaya. Dan teman-teman jika ingin bertanya-tanya terkait uji kompetensi bisa ditanyakan di akhir kegiatan ini ya. Bagi teman-teman yang di TikTok, silakan ikut menjawab di kolom komentar ya jika ingin menjawab. Kelas malam ini atau kelas hari ini adalah kelas kebidanan. Sekali lagi, saya Mas Adiw dan dosen malam ini adalah Bu Wulan. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa berlama-lama lagi, silakan Bu Wulan untuk memulai kelas malam ini. Saya di mute juga sama Mas Adi. Kasus nih. Sorry, sorry. Stop, stop, stop. Apakah sudah nama belum ya? Belum, belum. Tadi termute ya Mas ya saya ya. Iya Bu, tadi saya nggak sengaja malah mute all. Harusnya nggak. Mm-mm. Mohon Oke, maaf ya saya Bu, mohon izin maaf lahir casting dan ya. batin. Siap, sudah tampil. Nah, malam ini temanya sebenarnya webinar Hukum Nasional. Benar nggak sih Mas? Sebetulnya iya Bu. Benar ya. Iya. Nah, jadi webinar Hukum Nasional ini harapannya nanti ada gambaran bagaimana teman-teman semuanya yang hadir bisa mengetahui cara memahami soal, cara membaca soal, cara menjawab dengan cepat dan tepat. Jangan cepat aja tapi salah semua. Gitu ya, itu kan ada. Bu, saya udah cepet nih Bu, 21 misal 2,5 jam udah selesai semua 180 soal, tapi ternyata jawabannya salah semua, kan sayang gitu ya. Makanya perlunya ibu-ibu, teman-teman semuanya hadir di sini ikut bimbelnya Mas Adi. Oke, temanya ini ya, webinar UKM Nasional Kebidanan, artinya nanti saya akan memberikan beberapa subtema, bukan hanya khusus satu tema, contohnya neonatus saja gitu enggak, tapi merata insya Allah ya. Tapi hanya dibatasi 5 soal, tadi saya mintanya itu 50 soal, cuman enggak di ACC ya. Katanya mahal katanya kalau sama bulan gitu. Padahal ya enggak ya Mas ya. Enggak Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini perkenalan singkat. Kalau teman-teman sih mestinya udah tahu. Kalau ada yang tahu, sebulan pede banget tuh, udah tahu ya. Panggilan saya Wulan. Saya sejak lahir sampai sekarang di Pati, Jawa Tengah. Nah, saya sempat menimba ilmu di UNS 2 tahun S2 Kesehatan Masyarakat. Nah, karena tidak linier, Bulan akhirnya menimba ilmu lagi S2 Kebidanan di Jogja. Nah, nanti buat yang mau lanjut S2, tanya Bulan ya. Caranya gimana tuh, Bu? S2 sambil kuliah. Nah, lulus profesi bidan saya tahun 2023, berarti ini sudah masuk tahun kedua saya mengemban gelar BD. Terus lulus S2 dipercaya sampai dengan sekarang menjadi Kaprodi Pendidikan Profesi Bidan. Dan kesibukan saya di rumah selain ngajak main ibu-ibu di sini, bimbel ya, ngajak main lagi. Saya juga ada usaha kecil-kecilan Bunda buat nanti ke depannya saat masa tua. Saya juga pengen punya usaha sendiri yaitu sebagai owner Arjuna Mom and Baby Spa. Saat ini juga lumayan alhamdulillah tahun 2025. Masya Allah, saya tuh sampai kemarin terserang migrain Mas. Aduh, gara-gara saking kerasnya mikir ya mungkin ya saya sampai lupa istirahat, sumpah lupa minum, dehidrasi dan lain sebagainya karena kan kemarin pas kebetulan puasa Senin Kamis kan saya tuh nggak sahur kalau puasa Senin Kamis itu, jadi dehidrasi akhirnya saya migrain sebelah gini, wah kayak ketarik Bunda, tapi alhamdulillah bisa ketolong karena langsung sigap tuh sektor di saya, duh di tensinya malah rusak Mas. Jempol Bu. Enggak jebol, tapi loh tensi apa gitu saya lupa. Karena kan dia panik ya mungkin ya. Tapi tensi saya normal 100, cuma 100. Jadi nggak tinggi gitu. Memang migrainnya karena efek itu tadi loh, dehidrasi kan habis itu sebelumnya kan tokso ya, syuting kan saya. Nah, itu langsung berkunang-kunang dan boh lah.
Nah, itu akhirnya saya pulang. Pokoknya penting ya Bunda, teman-teman, jangan menyerah pokoknya apapun yang ibu-ibu impikan. Itu pesan saya ya. Untuk organisasi saya sibuk dengan apa ya? Dari Asosiasi Dosen Republik Indonesia ini wilayah Jateng, sama saya juga berorganisasi di Forum Puspa. Puspa itu semacam ini loh Mas, perlindungan anak-anak kayak gitu. Jadi di Kabupaten Pati ada yang namanya Puspa Brani. Jadi saya sebagai sekretarisnya juga. Oke. Terus hobi saya sukanya eksis. Teman-teman kalau nanti mau follow Instagram saya, TikTok saya juga boleh, YouTube saya juga boleh. Tapi kalau YouTube jarang saya mainnya TikTok sama Instagram. Biasanya saya tuh julitin Mas Andi tuh di TikTok ya. Live bareng. Nanti kapan-kapan collab ya Mas. Saya sudah tahu caranya. Oke, siap, Bu. Terus ini kegiatan lain saya sebagai narasumber kayak gini lah. Riwa-riwi ya kemana-mana. Tapi saya lebih seringnya narasumbernya terapi komplementer. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Tips dan trik. Ini tadi enggak apa-apa ya Mas ya, tak kasih tips dan trik di mana kita tahu ya exit exam itu udah pasti. Jadi teman-teman yang ada di sini itu wajib mengetahui tidak bisa wisuda apabila tidak lulus UKOM. Nah, kemarin tuh ada mahasiswa yang dia itu tuh nggak lulus, tapi pengen wisuda nggak bisa. Bu, udahlah Bu, wisudanya kita di belakang aja nggak bisa tetap. Karena itu sudah suatu peraturan. Makanya kalau bisa ujiannya itu kan biasanya di antara Juli sama Agustus. Pengumumannya kan Agustus. Nah, harapannya nanti kalau misalnya dalam tanda kutip ternyata Agustus itu ada yang retaker atau nggak lulus, itu kan bisa Oktober. Nah, Oktober otomatis ya juga tidak bisa mengejar kalau wisudanya diadakan di September atau Oktober. Nah, makanya pastikan harus sekali lulus. Gimana caranya? Caranya persentase UKOM dan juga IPK. IPK-nya 60%. Jadi kalau menurut ramalan prediksi saya selama 4 angkatan yang saya tangani di profesi saya, itu memang rata-rata yang nggak lulus IPK-nya di bawah 3,5. Jadi IPK-nya 3,5 itu sudah ibaratnya udah di ambang batas ya, harus belajar sungguh-sungguh. Kalau 3,6 gimana Bu? 3,6 itu aman sekali. Cuman nggak amannya apabila ibu-ibu menyepelekannya gimana? Datangnya terlambat, ya kan? Udah dimulai 1 jam yang lalu baru datang, nggak jadi ujian dong. Nah itu. Terus lagi, misalkan teman-teman sudah menganggap nih nilainya udah bagus, tinggal diklik semua ya juga nggak bisa, tetap harus dibaca dan juga dikerjakan dengan baik, gitu ya. Itu yang IPK-nya 3,5. Kalau yang di bawah 3,5 ke bawah gimana Bu? Ya pakai usahanya ikut bimbel sulit Bu, gitu. Trauma, misalkan ada juga yang trauma ya, traumanya itu contohnya nih. Saya tuh udah pernah Bu ujian UKOM pada waktu D3 itu saya ngulang gitu kan misal ya traumanya gitu. Nggak apa-apa dicoba lagi. Yang penting intinya kita udah berusaha. Insya Allah kalau misalnya kita berusaha dengan ikut bimbel, sering tryout, itu nanti sudah terlatih secara sendiri. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa itu penting ya. Jadi kalau misalnya udah mau UKOM, lupa nggak berdoa itu juga bikin was-was di hati. Yang penting berdoa sama minta doa sama orang tua atau enggak suami. Itu terus ketenangan. Jangan tegang ya. Jadi harus tenang, tarik nafas dalam. Ibaratnya kalau masuk ruang ujian itu kayak masuk ruangan apa ya, gelap gulita, sedih, bahagia. Jadi campur aduk. Senangnya karena udah beres. Sedihnya kalau nggak kompeten. Bener nggak? Bener nggak ibu-ibu? Kalau nggak kompeten, ya kalau nggak kompeten itu intinya bukan karena kita merasa kita kurang pinter ya bun, bener ya. Tapi dilihat teman-teman itu, ih nggak kompeten ya bu, nggak kompeten ya bu. Pasti itu loh yang terngiang-ngiang. Jadi bukan karena kita kurang pinter, tapi karena memang dari teman-teman kita sendiri itu bikin kita yang drop ya. Jadi makanya saya itu sebenarnya pengennya pengumuman UKOM hanya bisa diakses prodi, pengennya. Karena menjaga itu tadi loh Mas. Jadi misal pengumuman itu kan tengah malam ya. Jadi yang tahu pertama kali itu mahasiswa langsung di-share di grup. Padahal kan kita nggak tahu ya perasaan teman-teman itu seperti apa. Nah kadang kalau satu kelas itu belum tahu informasinya, mesti yang nggak lulus akan saya japri dulu. Kalau nggak saya telepon supaya nggak kaget. Tapi karena aksesnya yang begitu
begitu luas dan bisa diakses siapapun, sehingga langsung tuh ini nih jebret kelas A misalkan nggak lulusnya berapa, kelas B berapa. Jadi terlihat langsung. Nah, nanti harapan saya pokoknya dari ketiga macam ini teman-teman harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Nggak usah percaya dengan oknum-oknum yang bilang, misalkan nih, percaya sama bulan deh, nanti dengan bayar sekian puluh juta misalkan, pasti lulus UKOM. Itu nggak ada yang seperti itu, nggak benar. Jadi tetap harus melalui bimbingan belajar, tryout, latihan soal, dan banyak usaha-usaha lain yang bisa kita laksanakan. Contohnya saya sendiri. Jadi kalau bunda-bunda percaya ya, bulan tuh dulu walaupun sering bimbel kayak gini, itu saya kan disekolahkan 4 dosen ya, 4 dosen dari BUP disekolahkan bareng gitu. Kita kan apa ya, keahliannya beda-beda. Ada yang keahliannya di kehamilan, di nifas, di kespro, di patologis. Nah, kita saling belajar bareng-bareng. Jadi sama halnya kayak teman-teman yang ada di sini. Nah, ahlinya apa sih? Tahu soal apa sih? Diajari dong. Nah, gitu. Insya Allah nanti kalau kita mengajari akan kembali lagi ke kita. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah blueprint uji kompetensi. Jadi blueprint ini sebenarnya adalah dasar untuk kita sebagai dosen, sebagai penulis soal UKOM untuk bisa yang namanya menulis soal UKOM sesuai dengan tema atau blueprint ini gitu. Berapa persentasenya misalkan pranikah prakonsepsi ini 5%, kehamilan 25%. Nah, ini nanti tinggal dikalikan aja kali 180, nanti ketemu tuh berapa soal kehamilan dari 180 soal itu, gitu ya. Jadi ini adalah contoh blueprint yang untuk menyusun soal-soal profesi bidan. Nah, ini juga saya contohkan hasil TO nasional buat teman-teman ya. TO nasional kalau hasil UKOMNAS itu nggak akan ditampilkan seperti ini, tapi ditampilkannya dalam bentuk keterangan kompeten, tidak kompeten. Udah, itu aja. Nggak ada tuh contohnya adalah sorry malah soal lagi. Contohnya adalah ini ya, ini mahasiswa saya, nomor registrasinya, jawaban benarnya sekian nih Bunda. 95 kan jawaban benarnya, nilainya 52. Nah, dari keseluruhan peserta, dari 2.703 rata-rata jawaban benar itu 88. Nah, nilai rata-ratanya ini kan kelihatan nih 49. Nah, kalau seperti ini Asto tadi udah dinyatakan lulus karena biasanya pakai nilai rata-rata. Dia lebih besar dari rata-rata kan? 52,78. Nah, ini lulus. Begitu, Bunda. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai sini oke ya, dapat dipahami dengan baik sebelum kita masuk soal. Ya, gimana bunda-bunda semuanya sudah dapat pencerahannya? Ketik di kolom chat dulu. Sudah? Sudah makin tenang gitu? Udah nggak meraba-raba lagi? Sudah ya? Ini baru kulitnya doang ya Bu Bulan? Iya benar. Belum ke daging, belum ke lemak, belum ke tulang ini. Tenang, masih panjang ini perjalanan kita untuk menggapai semua yang kita inginkan. Gitu ya. Oke, siap. Ini ada yang tanya tadi, saya lupa sampaikan satu nih Mas. IPK-nya dari S1 atau D4, bukan dari profesi. Gitu ya. Itu aja Mas Adi. Kalau diambil dari profesi sangat singkat gitu ya Bu. Iya, dan kadang itu memang kita diambilnya dari nilai akademik. Karena kalau profesi kan full untuk memang profesi ya. 2 semester praktik. Jadi nggak digunakan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang merasa nilainya kemarin udah bagus, ya udah tenang. Tapi jangan tenang-tenang banget karena yang nggak lulus tahun kemarin pun yang IPK-nya tinggi-tinggi, gitu ya. Jangan sampai alumni saya BUP. Emang iya tuh? Tuh Iya, nah. ada alumni BUP tuh Bu. Iya nih, kuliahnya profesi di mana? Ayo, ketahuan nih. Ketahuan nih. Kak Andini, namanya Kak Andini tuh Bu. Aduh, saya nggak hafal. S1 mungkin ya. Kalau S1 memang jarang berinteraksi saya karena ke profesi banyaknya. Ya, suara Bu Wulan semakin kecil katanya Bu. Di saya Masa sih iya? enggak. Kecil nggak sih? Nggak kan? Di saya Ini sih udah. jelas. Oke. Sebelum lanjut ke soal, sekarang tes dulu suara Bu Wulan jelas atau enggak. Ayo, jelas atau enggak suara Bu Wulan. Jangan sampai nanti pas Bu Wulan Masa iya jelasin terlalu soal. kecil? Ayo, yuk. Jelas, jelas. Nah, volumenya berarti gedein tuh. Yang tadi bilang kecil, volumenya Jelas. besarkan. Iya, Ya. jelas. Tuh, karena yang lain kebanyakan bilang Jelas tapi jelas. kecil. Jelas tapi kecil. Emang iya? Ini jelas nggak sih?
Segini Jelas, 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 Bu. Bu. Kurang keras kah? Cukup, Bu, cukup. Ntar Cukup Bu kan? Wulan teriak-teriak lagi. Iya ya. Benar, 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 benar. Kayak di lapangan dong ya. Oke, kalau gitu bunda-bunda semua, untuk lanjut ke soal nomor 1, kodenya ketik lanjut. Silakan. Untuk memastikan teman-teman tidak ada yang bengong-bengong nih. Ngeliatin Bu Wulan lagi menyampaikan. Ayo, ketik lanjut-lanjut dulu. Takutnya ada yang bengong-bengong, Bu. Ada yang Iya, ketiduran. benar, 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 benar. Tiba-tiba ada yang kerasukan. Nah, jangan ya. Bengong-bengong kerasukan. Oh, aing macan. Jangan ya. Mas kayaknya Mas Adi cocok jadi pelawak aja, Mas. Emang iya, Bu. Emang Ibu nggak pernah nonton saya di itu, Bu, di TV. Bentar. Iya, kayaknya pernah lihat Iya siapa ya? kan? Mirip. Siapa Tuh ya? kan? Coba, coba. Iya, saya aja lupa. Sule nggak, Mas? Sule. Bener nggak? Ah, udah Bu, ini bunda-bunda malah ngetawain saya nih lama-lama nih, Bu. Baik, Bu Wulan, kita mulai soal yang pertama, teman-teman. Tantangannya Oke. soal yang diberikan sama Bu Wulan, kita jawab benar semua ya. Oke? Satu Mantap. soal Yuk, 1 menit. silahkan. Satu soal, silahkan. Oke, soal nomor 1 sudah ditampilkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Sepuluh detik terakhir. Waktunya sudah habis, silakan diisi jawabannya di kolom chat buat teman-teman yang ada di TikTok. Ketik jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, supaya makin rame penontonnya. Jawabannya A, C, D, A, B, C, D. Masih A, B, C, D. A, B, C, D. Masih A, B, C, D. Waktu tambahan 1 menitnya sisa sedikit lagi. Kak Nurmina Purba kayaknya serius banget nih milihnya nih. Yang mana Kak Nurmina Purba? Ya, sangat-sangat fokus dan takut salah nih, takut salah milih nih. Jangan sampai soal pertama salah nih, jangan ya. A, B, C, D ya. Yang E ada nggak tadi ya? Coba saya cek. Kalau E ada, oh ada, laris manis soal nomor 1. A, B, C, D, E semuanya dipilih. Bu Wulan, saya heran Bu Wulan. Hmm, Bukan heran sih, saya takjub Bu sama teman-teman kebidanan tuh. kenapa? Peserta Voko itu setiap tahunnya Voko buka kelas-kelas seperti ini, selalu ada yang belajarnya sambil umroh Bu, sambil naik haji. Serius Bu, ini yang hadir ada yang lagi di Mekah Bu. Iya, Tadi iya, WA sip, sip. saya, luar biasa. Nih tuh, Sambil Kak Andi umroh. Irawan, sambil umroh tuh, bener dia. Oh, mantap, luar biasa, sip. Masya Allah. Ada juga perawat yang ada di luar negeri, ada yang di Turki Bu, Hmm. ikut-ikut. Emang di Turki nggak ada apa kelas kayak gini? Enggak ya. Tapi luar biasanya semangat belajarnya gitu. Walaupun lagi di mana belajarnya di tanah tercinta begitu ya. Oke Bu Wulan, tanpa berlama-lama kita simak soal yang pertama. Oke, jangan banyak-banyak milihnya. Ini gimana nih maksudnya Mbak Rizka ya? Ini Suara Bu, B saya? banyak banget nih Bu. Oh, gitu. Dia nge-spam ya. Iya, takutnya nggak kebaca gitu. Apakah asuhan
Nah, ini yang ditanyakan ya. Jadi, kalau teman-teman yang baru belajar Ukomnas, kita bacanya adalah di pertanyaan terlebih dahulu. Itu fokus yang pertama ya. Apakah asuhan yang tepat diberikan bidan sesuai kasus tersebut? Udah. Ini kan pertanyaan. Kemudian lihat di opsi jawaban. Opsi jawabannya itu dari A, B, C, D, E. Mulai dari rujuk, berikan oralit, kolaborasi dengan dokter, kunjungan ulang 2 hari lagi, dan beri tablet zinc selama 2 minggu. Kalau sudah seputar ini, tentunya teman-teman mesti akan berbicara tentang diare. Oke, itu kata kunci yang harus bunda-bunda cari, teman-teman cari di dalam kasus di sini ya. Oke, kita langsung ke sini kasusnya karena ini baru awal jadi saya bacakan. Seorang anak laki-laki umurnya 16 bulan dibawa ibunya ke puskesmas. Keluhannya BAB-nya encer sejak 15 hari yang lalu. Berarti sudah lebih dari 14 hari kan ya? Amnesis, tidak mau menyusu, dan tidak mau makan MPASI. Hasil pemeriksaannya BB-nya 10 kilo, panjang badannya 60 cm, di usia 16 bulan, suhunya 37,5, turgor kulit lembek, mata cekung, tidak ada darah dalam tinja. Kalau sudah ada kalimat ini berarti bukan masuk di sentri, oke? Enak ya? Dengar jelas ya? Suara saya oke ya? Oke, Mas. Jelas, Mm-mm. Bu. Oke, ini sudah paham oret-oretannya bulan karena mau saya singkirkan. Nggak enak dipandang. Saya ulangi lagi ya. Langkah pertama ini pertanyaan dibaca, terus langkah kedua adalah opsi jawaban. Di opsi jawaban sudah ada kata kuncinya oralit, zinc ini mesti akan tentang diare. Setelah itu baru baca di kasusnya di sini. Ada seorang anak laki-laki bla 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 tadi ya, encer sejak 15 hari yang lalu, ini turgor kulitnya lembek, mata cekung, tidak ada darah dalam tinja. Berarti bukan termasuk disentri tadi seperti itu. Nah, sekarang jawabannya kira-kira apa nih? Apakah berikan oralit, kolaborasi dengan dokter, kunjungan ulang 2 hari lagi, atau beri tablet zinc selama 2 minggu? Jawabannya adalah tam-tam. Jawabannya apa itu bunda-bunda? Ah, A. Kenapa A dirujuk? Kenapa harus dirujuk teman-teman? Karena dia termasuk mana nih? Ini ya. Dia lebih dari 15 hari kan tadi, bulan udah sampaikan gitu, lebih dari 14 hari. Berarti masuknya adalah diare persisten dengan dehidrasi. Kenapa dengan dehidrasi? Karena ada tanda-tanda dehidrasi, yaitu turgor kulit lembek, mata cekung, dan disertai anak lemas, serta tidak mau menyusu. Oke, sampai sini dapat dipahami. Nah, apabila ya, apabila ini tidak 15 hari, tapi contoh ya, sejak 2 hari yang lalu, dia berarti masuknya apa nih kalau sudah tidak mau menyusu, turgor kulit lembek, dan mata cekung. Nah, ini bisa didiagnosa diare dengan dehidrasi berat karena dia sudah tidak mau menyusu dan tidak mau makan. Sampai sini paham ya, Bu? Teman-teman ya. Oke. Oke, kita lanjut ke bagannya. Nah, jawabannya adalah rujuk. Karena apa? Ini sesuai dengan bagan MTBS tahun 2022 bahwa tindakan kalau klasifikasinya diare persisten berat, maka atasi dehidrasi sebelum dirujuk. Kalau ada di opsi jawaban. Kalau nggak ada berarti langsung dirujuk. Kalau yang diare persisten ini tanpa dehidrasi, berarti nggak ada tanda-tanda seperti kulit lembek gitu ya, turgor kulit kembali lambat, nggak ada. Jadi dia diare persisten saja, cukup berikan oralit. Dan ingat tablet zinc itu diberikan selama 10 hari berturut-turut ya, bukan 2 minggu. Tadi berapa nih? Ini kan 2 minggu. Ini sering banget mahasiswa terkecoh. Jadi jawabannya kalau yang normal-normal itu tablet zinc selama 2 minggu, sedangkan di sini hanya 10 hari. Oke, itu ya teman-teman ya, dapat dipahami penjelasannya Bulan. Nanti ini kayaknya nggak dapat deh, kalau bimbel baru dapat. Benar ya Mas?
Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Saya slide lagi ya, biar nggak di screenshot. Jahat banget. Nggak apa-apa, Bu, kalau di screenshot. Oke, bercanda teman-teman. Itu ya penjelasannya. Jadi nanti kalau ada muncul soal seperti ini bisa dipahami karena hampir setiap soal UKOM ada soal dehidrasi. Selalu. Selalu. Oke, sudah? D? Gimana? Dapat dipahami soal nomor pertama yang jawabannya salah bisa menerima kesalahannya? Jawab dulu di kolom chat sebelum kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Paham ya? Bisa dipahami. Oh, yang lain ketiduran nih, bengong nih. Tidur Bengong nih. nanti keserupan. Mas nanti nganu iklannya jam berapa? Di slide 3 ya? Slide 3, Bu. Oke, siap. Siap, silakan. Kalau gitu kita lanjut soal nomor 2. Lanjut ya. Oke, silakan. Agus sedih katanya. Ya udah, kita lanjut soal yang kedua. Waktunya 1 menit. Jangan sampai salah. Dimulai dari sekarang. Sepuluh detik terakhir. Jawaban yang dipilih sementara ada A dan B. A, B, A, B, A, B. Masih A, B, A, B, A, B. Bagi teman-teman yang ikut di TikTok, silakan isi jawabannya di kolom komentar ya. Sambil di tap-tap layarnya ya, biar keluar lope-lope di layar teman-teman sekalian. Apa Mas TikTok Voko nih? TikTok Voko namanya sama seperti yang tampil di layar Voko.Indonesia. Jawabannya masih B, 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 masih B. Yang A hanya beberapa orang. Oke, tinggal beberapa detik lagi waktu tambahannya. Prinsip etik, soal prinsip etik ini kalau nggak terbiasa, nggak sering-sering kita latihan, akan mempengaruhi teman-teman mengerjakan soal berikutnya. Ya, harus terlatih. Oke, sudah -1 menit kita simak pembahasannya soal nomor 2 yang betul yang mana. Silakan Bu Wulan dibantu pembahasannya. Oke, kita langsung bahas. Ini udah rame dan opsi jawabannya DB ya. BD. AB Bu, AB. A, B, D. Tapi ada D juga kok Mas ini. Oh iya D, hanya 1-2 orang Bu yang D. Satu. 1 orang. Ini belum kompak ya. Nah, karena belum kompak memang benar nih harusnya ikut bimbel ya. Promosi terus ya. Kalau enggak nanti daftar di Stikes BUP aja. Bisa tuh. Udah nggak bisa Mas. Profesi-profesi nanti BD-BD. Beda-beda ya. BD. Oke, apa prinsip etik? Nah, ini ya, saya perlahan aja karena kan tadi baru latihan. Apa prinsip etik yang dilakukan bidan? Ini ada vitality, veracity, autonomy, beneficient, dan non-maleficent. Ini sebenarnya sudah sering keluar ya. Cuman kadang bingung. Kalau prinsip etik ya, ciri khasnya atau kata kunci yang bunda-bunda harus cari adalah tindakan Bu Bidan. Nah, ini ya tindakan. Oke, tulisannya udah kayak almarhum B.J. Habibie kan, bagus sedikit lah ya. Nah, lanjut. Bidan, ini sorry. Seharusnya saya harus menjelaskan dari depan dulu. Ini prinsip etik, terus ini kan opsi jawabannya. Jadi saya sudah terbiasa dengan kelas yang sudah para ahli ya.
udah terbiasa bimbel di Voko gitu. Nah, seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di RS secara spontan menangis kuat. Hasil anamnesisnya ibu mengatakan bayinya belum bisa menyusu dan warna kulitnya kuning. Hasil pemeriksaannya ini dan warna kulit kuning sampai dengan paha. Nah, poinnya di sini nih teman-teman. Bidan menjelaskan hasil pemeriksaan secara jelas kepada orang tua pasien. Bidan menjelaskan hasil pemeriksaan secara jelas. Berarti jujur. Nah, jujur yang mana nih? Jujur masuknya yang Veracity, yang B. Bener ya, tadi rata-rata B kan jawabannya. Veracity jujur. Kalau otonomi itu memberikan pilihan ke orang tua. Kalau beneficient tentunya berbuat baik. Kita melakukan tindakan, terus melakukan kompetensi itu harus sesuai dengan SOP sehingga mencegah terjadinya kesalahan. Kalau non maleficent itu tidak merugikan. Jadi prinsip etik yang mencegah adanya bahaya fisik atau psikologi pada klien. Kalau fidelity ini menjaga ketaatan atau menepati janji terhadap pasien-pasien kita. Gitu ya, jawabannya yang B. Mantap betul, Veracity. Ya, jawaban betulnya adalah B ya. Yang D, yang A Yang B. masih salah. Yang D Alhamdulillah. salah. Salah. Oh, Alhamdulillah benar lagi. Malam Valentine. Emang iya ya malam ini ya? saya lupa. Saya kok kemarin nggak dikasih ucapan ya. Oke. Nah, Nggak dikasih ucapan. lupa saya malah. Oh iya benar juga ya Mas. Oke oke. Langsung Bu, langsung Nah, Bu. Gas nanti ya. Bu. Iya, nanti abis ini. Oke, teman-teman, semangat. Semangat yuk lanjut soal nomor 3. Selanjutnya ya, silakan. Soal nomor 3 sudah ditampilkan 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh detik terakhir. Ya, jawabannya sudah bermunculan. BCE, BCE, BCE. BCE, BCE. Didominasi sementara jawaban yang E. Hipopolemik. Hipovolemik. Masih ada waktu tambahan 20 detik lagi. Untuk teman-teman yang di TikTok, share link ini, share link live ini ke teman sejawatnya. Tidak perlu susah payah ngajak teman-temannya untuk Ukom biar lulus bareng dengan susah payah, tidak perlu. Cuman share link ini aja, teman-teman sudah mengajak, sudah merangkul, gitu ya. Oke, masih yang E. Oke, sudah minus 1 menit untuk waktu tambahannya. Teman-teman pastikan menjawab, dicatat di buku catatannya ya. 1 jawab apa, 2 jawab apa, 3 jawab apa. Nah, yang benar apa dijawab juga. Kalau punya pertanyaan dicatat juga di buku pertanyaannya. Terus abis itu nanti di akhir silakan ditanyakan. Kita simak pembahasan soal nomor 3. Silakan Bu Wulan dibantu pembahasannya. Ya, di soal nomor 3, ini pertanyaannya adalah jenis shock. Jadi kalau pertanyaan jenis shock ini ada beberapa kali keluar juga tentang sepsis, anafilaktik, neurogenik, kardiogenik, sampai dengan hipovolemik. Nah, kalau seperti ini adalah tipikal soal landasan ilmiah ya teman-teman ya. Tadi kan Bulan udah jelaskan blueprint ya, benar ingat? Blueprint. Nah, itu kan ada landasan ilmiahnya, ada keterampilan, ada prinsip etik. Nah, prinsip etik tadi saya contohkan di soal nomor 2.
Ya kan? Nah, sekarang nomor 3 ini termasuk landasan ilmiah. Kalau soal nomor 1 tadi itu tentang keterampilan. Jenisnya bervariasi kan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Jadi jenis shock, maka kita harus lihat ini pasien kita sedang ngapain atau terjadi apa. Seorang perempuan umurnya 22 tahun, P1, berarti pasca melahirkan nih mesti ya. Nah, baru saja melahirkan bayi di RS secara spontan. Hasil anamnesisnya, ibu masih merasakan nyeri pada perut. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 100, nadinya 102. Cepat ya, suhunya turun 35,5, pernafasannya 20, plasenta sudah lahir, wajah dan bibir tampak pucat, terdapat robekan jalan lahir derajat 4. Udah derajat 4 nih. Udah pastilah ini. Apa tadi jawabannya pada? Ada yang lain selain E enggak? Ada yang C ya? Ada yang C, Bu. Neurogenik. Mana nih? Merasakan nyeri hebat enggak? Enggak ada itu di situ. Dia langsung robekan jalan lahir derajat 4. Udah itu. Tandanya adalah sor-soran kan. Makanya dia masuknya di hipovolemik. Jawabannya yang E ya. Hipovolemik terjadi ketika tidak ada cukup darah dalam pembuluh darah untuk membawa O2 ke organ tubuh. Nah, shock ini ditandai dengan penurunan suhu tubuh. Benar ya, tadi ya ada ya. Detak jantung cepat 102, bibir dan kuku membiru serta kehilangan kesadaran. Nah, kalau sepsis ini dikenal dengan infeksi ya. Jadi seperti keracunan sehingga memicu peradangan. Ciri khasnya demam dan menggigil. Anafilaktik merupakan komplikasi dari reaksi alergi berat yang mengancam nyawa. Kalau neurogenik ini adalah kerusakan. Jadi biasanya ciri khasnya adalah nyeri banget, nyeri hebat gitu. Kardiogenik ini adalah shock yang terjadi karena ada gangguan jantung. Udah, kardio itu mesti ada gangguan jantungnya. Itu 3 soal sudah saya tuntaskan. Saatnya saya hibernasi dulu ya, Ya. teman-teman ya. Bu Saya Bulan stop. minum dulu, Bu. Oke, saya stop share ya, Mas. Jangan lama-lama ya, jangan sampai 24 jam loh, Mas. Ketiduran berarti dong. Saya stop share ya, mangga. Baik, bunda-bunda sekalian, kira-kira masih mau lanjut atau enggak? Ketik dulu lanjutnya. Masih mau lanjut enggak? Kurang enggak soalnya? Ketagihan enggak belajar kayak gini gitu deh. Lanjut, mau. Oke, kita akan lanjut, tapi syaratnya teman-teman ketik dulu. Dari 1 sampai 3 soal yang sudah dikerjakan, betulnya berapa? Jawab jujur ya, supaya di akhir nanti bisa dievaluasi, tanya jawab sama dosennya. Jangan malu-malu, mau betul 1 kayak, betul 2 kayak, betul semua kayak, tulis. Ayo, silakan ditulis. Betul semua Kak Alina, luar biasa. Betul 2, betul 1. Baru masuk kayaknya yang betul 1 ya. Benar semua, benar semua, benar semua, benar semua. Betul 3, benar 2. Betul semua, betul 2. Ini kalau soal UKOM soalnya cuma 3 udah kompeten semua ini. Kak Nurmina benar ya? Udah kompeten semua kalau cuma 3. Sayangnya soalnya 180 soal. Waktunya 1 soal 1 menit. Makanya Voko Indonesia memberikan metode belajar seperti ini. Jadi teman-teman mengerjakan dengan waktu 1 menit, nanti dibahas sama dosennya. Setelah dibahas, setelah soal selesai semua kita kerjakan, ada tanya jawab di akhir. Supaya apa Mas? Supaya nilai edukasinya beneran terasa. Kalau cuma mengerjakan, tapi kita ada yang bingung nggak bisa nanya, kan percuma ya. Bener nggak? Nah, kalau kayak gini, kira-kira enak nggak dipakai buat belajar? Kalau cara belajarnya seperti ini membosankan atau enggak deh? Bosen, jawab bosen. Kalau enggak, jawab enggak. Ketik di kolom chat. Kalau belajarnya kayak gini ngebosenin atau enggak? Enggak bosen, enggak bohong ini mah. Peres kali ini mah. Bosen kali sebenarnya. Udah ngantuk mas, saya mau tidur gitu kali. Enggak ya, bener ya, enggak bosen ya. Baik, alhamdulillah jika memang ada cowok soalnya. Iya, saya doang cowok nih sendirian nih. Ini siapa nih yang share screen? Oh, jangan share screen ah. Iya nih fotonya cantik tapi jangan di share screen ya.
Bunda-bunda semua, saya yakin dan saya tahu betul bunda-bunda masuk ke Zoom ini punya niat yang luar biasa. Pengen tahu caranya ngerjain soal UKOM, apa yang lemah di soal UKOM, dan tujuannya pengen UKOM 1 kali ujian aja. Bener ya? Ada nggak yang mau mengulang-ulang uji kompetensi? Ada nggak? Coba, ada nggak yang mau mengulang-ulang uji kompetensi? Enggak ya, amit-amit ya, nauzubillah min zalik. Semoga 1 kali aja langsung lulus gitu. Bunda-bunda semua, kelas seperti ini kita adakan secara rutin. Di bulan ini masih ada beberapa kelas yang bisa bunda-bunda ikuti. Kira-kira ada nggak yang mau ikutan kelas seperti ini secara rutin? Nggak cuma nungguin 1 bulan sekali, nggak nungguin kapan ya ada lagi, nggak nunggu begitu. Kira-kira ada yang mau nggak? Ada mas, mau mas, mau mas. Asalkan gratis gitu ya. Iya, andai kata seakan-akan kalau misalnya kita dapat yang gratis, kadang-kadang kita menyikapinya hanya biasa-biasa saja. Beda dengan kalau berbayar. Setuju nggak? Kalau berbayar tuh kayak ada rasa nggak mau rugi gitu. Ah, saya udah bayar, saya harus belajar. Jadi ada paksaan. Dari paksaan itu, akhirnya kita mau belajar. Dari belajar itu, akhirnya kita paham. Dari paham itu, kita akhirnya bisa lulus uji kompetensi. Bener ya? Benar ya. Kalau ada yang mau ikutan kelas seperti ini, Mas Adil kasih bocoran sedikit. Ini biasa kalau di Zoom selalu dikasih tahu kalau ada biaya-biaya yang sangat nggak masuk akal sih sebenarnya. Bayar bimbel cuma segini, lihat. Kalau yang ikut Zoom, syaratnya teman-teman bisa ikut Zoom secara rutin di kelas mulai hari Senin nanti dengan cara screenshot yang saya tampilin. Kalau dapat screenshotannya, dia dapat harga yang ditampilkan yang berwarna hijau. Nih, silahkan. Kalau ada yang mau ikutan nih, screenshot kirim ke WhatsApp saya. Screenshot kirim ke WhatsApp saya, berhak mendapatkan biaya cuma 55.000. 4 kali pertemuan, berarti 1 kali pertemuannya berapa? Silahkan di screenshot dan WhatsApp saya kirim di kolom chat. Yang mau ikut aja, yang mau ikut aja di bulan Februari. Untuk di bulan Maret kita nggak buka pendaftaran kelas lagi ya. Jadi mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan buat join, buat bareng-bareng belajar, silakan. Screenshot kirim ke WhatsApp saya. Berapa soal sekali pertemuan? 7. 7 soal 1 jam tanya jawab. Jadwalnya kapan aja mas? Tiap Senin dan Selasa jam 19.10. Kak, yang berbayar berapa? Tuh yang berwarna hijau. Syaratnya screenshot bagian ini, kirim ke WhatsApp saya. Saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang untuk screenshot. Saya kasih timer deh. Timernya 1 menit ya. 1 menit untuk mendapatkan screenshotan ini. Silakan waktunya 1 menit aja. Dikirim ke WhatsApp saya. Bagi yang mau ikut, yang nggak mau ikut jangan ikut-ikut screenshot. Kasihan yang mau ikut beneran. Karena hanya beberapa orang aja yang boleh dapat harga 55.000 ini. Yang udah punya kelas jangan bayar lagi ya. Yang udah punya kelas nggak usah. Ini bagi yang belum aja, bagi yang belum. Ya. Sudah ikut, siap. Yang belum nih, yang belum. Bagi yang belum. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Waktunya tinggal 30 detik. 25 detik lagi. Yang saya tampilkan adalah untuk teman-teman yang belum ikut kelas. Tinggal 10 detik lagi, silakan screenshot. Yang udah pernah ikut, yang sekarang ada di kelas aktif, nggak usah ikutan bayar ya. Ini bagi yang belum aja. Sudah? Sudah screenshot, waktunya sudah habis. Oke, waktunya sudah habis. Selamat yang mendapatkan cuma 55.000, bisa ketemu sama dosen, ngerjain soal, belajar, tanya jawab, mumpung masih ada waktu. Kalau gitu, Bu Wulan, waktunya kita mulai soal berikutnya. Teman-teman, yang udah WA saya nanti saya balas setelah Zoom selesai ya. Tenang aja. Kak Yani enak banget makannya. Selamat makan, Kak. Enaknya belajar online tuh kayak gini. Kita santai tapi tetap dapat ilmu ya, guys. Silakan Bu Wulan. Oke, siap-siap. Mas Adi nih tahu aja ada yang makan ya. Soalnya Memang ini Mas Bu, hobi kedengeran. makan ya. Oh, kedengeran. Langsung ada sinyal kuat. Iya.
Oke, ini udah nampak belum sih? Udah, Lagi loading. sudah ini muncul. Masih loading. Ah, udah muncul, Udah Bu. muncul ya. Siap. Oke, bentar. Oke, kita mulai di soal nomor 4. Silakan. Oke, soal nomor 4. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya segera habis. Oke, jawaban yang sudah muncul ABC. Masih yang ABC. Kita tunggu yang belum menjawab. Segala bentuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan di selesai mengerjakan soal ya. Apalagi pertanyaan tentang soal pendaftaran kelas tadi, nanti di akhir saya jelasin lagi. Yang penting udah dapat screenshot promo. Jadi daripada bayar 140, mending screenshot tadi cuma bayar 55.000. Oke ya. Soal nomor 4, tinggal beberapa detik lagi waktu tambahannya. Yang dipilih A, B, C, D. A, B, C, D, yang E belum ada ya. Yang milih E nggak ada. A, B, C, D 4 yang dipilih. Nah, ini ada coretan kuning, saya mau coret tapi ntar coretan Bu Wulan kehapus juga. Saya hapus dulu deh Bu semuanya Bu. Kalau gitu Bu Wulan silakan dibantu pembahasan soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4, ini yang ditanyakan adalah kapan waktu yang tepat berhubungan seksual pasca pemasangan KB. Jadi kalau sudah seperti ini, kita harus tahu nih dia mau pasang KB apa gitu kan. Nah, opsi jawabannya saat haid selesai, 48 jam setelahnya, 7 hari setelahnya dapat langsung dimulai menunggu hasil pemeriksaan hormon. Nah, ini tidak bisa kita tebak kalau kita nggak baca secara keseluruhan di kasus ini. Seorang perempuan, bukan laki-laki ya, umurnya 31 tahun, P-nya sudah P2, A0, datang ke TPMB untuk menjadi akseptor KB di MPA. Hasil anamnesisnya sebelumnya menggunakan MAL. Anak terkecil usianya 7 bulan, sedang menstruasi hari kedua. Nah, kapan waktu yang tepat berhubungan seksual pasca pemasangan KB? Jawabannya tadi rata-rata apa nih? A, C, C, B. Ada juga B ya, berarti A, B, C. Kita coba clear chat dulu. Clear chat lagi. Clear gambarnya. Jawabannya adalah saat haid selesai. Gitu ya. Kenapa saat haid selesai atau setelah haid selesai gitu. Nah, jadi waktu mulai penggunaan KB saat itu juga kontrasepsi dapat dimulai. Jadi sedang haid nih. Kalau sedang haid berarti waktu mulai senggamanya kapan? Segera setelah haid selesai bisa digunakan. Nah, tapi kalau sedang tidak haid lebih dari hari ketujuh, waktu mulai penggunaan KB, kita harus pastikan klien tidak hamil dengan menggunakan PP test. Jika negatif, kontrasepsi dapat dimulai.
Nah, waktu mulai senggamanya kapan? Apabila lebih dari hari ke-7 menstruasi. Kalau pil kombinasi, suntik progestin dan implan kita tunda selama 7 hari setelah pemasangan. Atau gunakan kontrasepsi tambahan. Kontrasepsi tambahan seperti apa? Seperti kondom kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau pil progestin, tunda hubungan seksual selama 2 hari setelah pemasangan atau gunakan alat kontrasepsi tambahan. Kalau IUD itu langsung bekerja secara efektif sehingga bisa langsung senggama. Yang penting harus dipastikan terlebih dahulu pasien kita itu PP-tesnya negatif. Begitu ya ibu-ibu. Oke, nanti mungkin akan lebih enak lagi kalau bimbel ya. Webinar aja seasik ini ya, Mas. Kayak berasa ini loh, tak lihat loh jamnya udah jam 8 mau 15. Iya Ini ya, Bu. luar biasa. Oke, lanjut lagi di soal Oke, yang siap. terakhir. Lanjut soal nomor 5, Bu. Kalau di kelas Oke. mah lebih enak Heeh, lagi. Ini kan terbatas waktunya ya betul kalau betul. gratisan. Soal nomor Heeh, 5 sudah ditampilkan ya, 1 menit. silahkan. Dimulai dari sekarang. Silakan waktunya sudah habis diisi di kolom chat. Baik, jawabannya masih beragam. BCE, ABCE. Berarti teman-teman memang perlu sering-sering latihan logikanya. Kalau semakin sering kita latihan, semakin terbiasa. Siapa sih yang nggak mau terbiasa dengan soal UKOM, terus terbiasa nanti pada saat UKOM beneran, ya nggak? Dirasakan manfaatnya jika memang rasanya bermanfaat, tidak membuang-buang waktu, silakan ikut. Tapi jika tidak, dirasakan manfaatnya, nggak ikut juga nggak apa-apa. Penyesalan datangnya di akhir, bukan di awal. Kalau di awal ya pendaftaran kayak gini. Ya bunda-bunda ya, semoga bunda-bunda mau belajar bareng sama kita-kita yang ada di kelas yang sudah ada di Voko Indonesia. Jawabannya masih habis. Oh, semuanya dipilih ya. Oh, D yang belum. D nggak ada yang oh ada A B C D E semuanya dipilih. Nanti kalau di UKOM gambarannya kayak gini gimana? Kira-kira bisa nggak nih kita nyelesain 180 soal dan hasilnya kompeten? Kayaknya kecil kemungkinan kalau nggak terbiasa ya. Semoga teman-teman semua terbiasa. Waktunya sudah minus 1 menit lebih. Kalau gitu Bu Wulan silahkan dibantu soal nomor 5. Oke, tadi saya tuh mau komen gini. Kalau misalnya saya tenggo nih Mas, nanti 8 jam 20.15 langsung saya stop share. Jahat banget ya. Yang di Jangan dong Bu. yang di TikTok itu loh. Iya, iya, iya. Paham kan? Paham Bu. Mas Adi ngantor sendiri sekarang ya? Gimana Bu? Ngantor sendiri ya? Enak dong. Lebih ini. Mas nggak tahu kabarnya ya. Nanti ya tak infokan. Ah, apalagi nih ya. Ah, oke. Apakah tujuan asuhan yang paling tepat sesuai kasus tersebut ini soal apa coba? Nifas kan? Nifas. Kita ada Nifas itu kunjungannya 4 KN1 sampai dengan eh berapa? 4 ya. KN lagi. Apa Bu, Ibu? Bukan KN. KN itu kunjungan neonatus. Kalau Nifas apa? Teman-teman, ada yang tahu, ada yang ingat? Ayo apa?
KF, pinter, 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 sip KF. KN itu neonatus ya. Oke, saya clear dulu. Pertanyaan tujuannya. Terus ini ada nih semuanya rata, Bu. Pasti bingung, saya yakin. Karena apa? Sama semuanya, memastikan tidak ada kesulitan menyusui. Ini bisa jadi juga, ya kan? Terus pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan. Kemungkinan nggak ada yang negatif kan? Mencegah perdarahan karena atonia uteri juga positif. Meyakinkan evolusi uterus normal juga positif. Menganjurkan istirahat yang cukup juga positif. Nggak ada kan? Menganjurkan ibu untuk bunuh diri gitu nggak ada kan? Jadi yang A sampai E ini ibaratnya adalah positif semua. Nah, ini kalau ketemu soal seperti ini, yang harus ibu-ibu perdalam adalah teorinya. Oke, teorinya bukan katanya. Itu ya, itu yang penting. Bu, katanya itu kalau di tempat praktek, kalau yang jam segini ya harusnya ya istirahat dong. Nah, itu kan katanya. Kalau di profesi, di D3 kebidanan kita mainnya adalah teori. Gitu ya. Oke, kita coba lanjut ke kasusnya. Seorang perempuan umurnya 22 tahun, P1A0, melahirkan 6 jam yang lalu. Ingat KF, kalau yang pertama itu 6 sampai 8 jam. Bener ya? Ini berarti masuk ke satu toh? Udah kelihatan nah, kan? Ini kata kuncinya. Nih, dia maksudnya di sini. Sudah lanjut. Di TEPMB dengan keluhannya masih merasakan lelah. Hasil anamnesisnya perutnya mules dan nyeri di daerah jahitan. Hasil pemeriksaannya KO-nya baik, tekanan darahnya oke, terus nadi, pernafasan nggak ada masalah, suhunya oke. TU udah jadi di bawah pusat, fundus teraba bulat, keras, perdarahan seperempat pembalut, lokea berwarna merah, dan ASI dalam kolostrum sudah keluar. Tujuannya untuk apa nih 6 sampai 8 jam, yaitu yang paling penting di kunjungan satu nih. Masuknya adalah tereng-tereng-tereng. Jawabannya yang paling tepat adalah yang C, yaitu mencegah perdarahan karena atonia uteri. Nah, ini loh. Kunjungan 1, 6 sampai 8 jam mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Pemantauan KUU ibu. Melakukan bonding attachment, ASI eksklusif. Nah, tadi kan dia nggak ada tuh kata-kata untuk nutrisi atau istirahat. Nah, kalau kunjungan yang kedua, kita fokusnya asalnya apa? Memastikan involusi uterus berjalan normal, menilai adanya tanda demam, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapatkan makanan yang bergizi, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Kalau yang ketiga itu adalah 2 minggu postpartum, di mana dia memastikan involusi juga, menilai, nah ini kalau kunjungan 2 sama 3 ini sama, Bun. Jadi nanti kalau bunda-bunda bingung cara menghafalnya, 2, 3 udah sama, bedanya hanya 1 dan 4. Kalau 4 dia tuh fokus untuk persiapan untuk KB. Nah ini loh, persiapan untuk KB secara dini serta imunisasi, senam nifas, tanda bahaya pada ibu dan juga bayi. Udah, itu gampang cara menghafalnya. Begitu ya, ibu-ibu ya. Sudah finish tugas saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman juga udah ngerjain semua soal. Ketik dong 1 sampai 5-nya. Udah selesai. Ketik Yo. 1 sampai 5 betul berapa? Betul 4, betul 4, betul 4. Betul 5. Wih, luar biasa, betul 5, pertahankan. Buat yang betulnya cuma 3, betul 4, upgrade lagi skillnya. Jangan sampai nggak lulus UKOM. Ya. Betul semua, alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman akan mempertahankan kualitas mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalau gitu, kita pakai kurang lebih 5 menit ya Bu untuk sesi tanya jawab. Boleh Bu Wulan? Boleh, boleh. Silakan. Yang mau bertanya terkait UKOM, soal-soal yang dibahas, silakan dinyalakan mikrofon. Ada yang mau? Satu penanya aja ya, karena Tuh. udah malam nih. Tuh, satu Tadi penanya saya tuh baru perwakilan. pulang loh. Baru pulang langsung ke sini nih tadi. Dari mana Bu? Dari kampus? Dari makan malam. Wih, Kayak bahasa patinya dinner ya Bu? boten Mas, Madang. Madang. Kak Asti ini Bu mau tanya, silakan Kak Asti. Oke, silahkan. Oh iya, mikrofonnya bentar Bu, saya colokin dulu Kak Asti. Saya tuh kalau suka yang tanya harus
face to face. Nah, nyalain kamera Bu berarti. Kak Asti bisa nyalain kamera dari Bisa. Adibuana Surabaya. Saya pernah ke Adibuana tuh ketemunya Bu Saya siapa belum- ya? Saya Segini belum rambutnya. pernah ya. Terima kasih Bu, izin tidak on kamera karena lagi di luar. Oh iya. Oke. Maaf. Bu Siap. mau tanya tadi yang poin nomor 1 itu kalau MTBS itu tadi tempatnya di puskesmas, berarti harus dirujuk juga nggih Bu. Itu yang Iya. pertama. Terus, Nggih. Sudah ya, sudah jawab iya. terus Nggih. gimana lagi Bu Yang Asti? kedua untuk yang UKOM kan Uh-uh. 60% adalah IPK. Betul. Kemudian kalau misal yang D4-nya itu sudah lama kan nggak mungkin yang dapat Betul dapat sekali. 3,5 itu kan luar Pa- biasa ya Bu. Paham, paham. Nah itu bagaimana ya Bu solusinya? Terima kasih. Siap. Ini keahliannya bulan banget yang di bawah 3,5 apalagi lulusan zaman dahulu Bunda. Siap Bu Asti. Jadi ini sudah terbukti nyata oleh mahasiswa saya angkatan keempat, IPK-nya 2,95 Bu. Jadi saya itu tipikal yang memang kaprodinya cerewet ya Bu. Mungkin banyak yang tidak suka mahasiswa saya. Karena apa? Karena IPK itu saya kumpulkan satu angkatan, ya kan? Terus saya kasih tanda kuning-kuning saya share di grup. Supaya apa? Supaya nanti dia tergugah untuk belajar. Ada misal ya 100 mahasiswa saya, ternyata yang memang tanda kuning itu hampir ada 50 karena IPK-nya ada yang 2,95, 2,75 saya tampilkan Bun. Nggak ada saya tutupi. 2,75, 3,9 itu saya share semua. Setelah itu yang saya kuning-kuningi tetap saya support dengan membuat grup lagi atau saya japri. Bu, belajar ya Bu dan lain sebagainya. Saya deg-degan tuh pada saat hari HU Komnas, saya udah training, pokoknya saya training lebih dalam daripada yang lainnya, ibaratnya gitu kan. Nah, yang 2,95 itu tadi lulus Bu Asti. Ya Allah, subhanallah kan Bu. Jadi dia tuh lulus. Dan ada juga ya 2,95, 2,98 itu bisa kompeten. Sekali ujian, bukan retaker. Gitu ya, itu contoh nyata. Jadi nggak usah takut Bu Asti. Yang penting konsep dari apa namanya UKOM-nya itu dimatangkan. Karena saya yakin kalau UKOM-nya lulus, nilainya di atas ambang batas kan, IPK tidak akan dijadikan pembagi. Oke, paham. Tapi kalau UKOM-nya nilainya di bawah ambang batas, ini kenapa ya? Coba lihat IPK-nya. Oh, IPK-nya 3,6. Masih bisa mengatrol. Tapi kalau misalnya sudah tidak sudah tidak di atas ambang batas atau di bawah ambang batas kan, IPK-nya sudah kurang dari 3, ya otomatis tidak kompeten. Sampai kapanpun juga tidak kompeten kalau misalnya UKOM-nya nilainya nggak bagus. Gitu ya, Bu Asti ya. Pastikan nilai UKOM-nya harus bagus, benar di atas 120 soal. Begitu ya, Bu Asti ya? Boleh satu lagi Bu? Boleh. Oke, Apalagi oke. Bu? Karena masalah hukum, kalau misal ada instansi yang sekiranya itu tidak mengunggah apa namanya IPK tadi kayak nilai bulan. IPK, iya, Heeh. kan IPK-nya wajib D4 atau S1, Hmm. tapi yang diunggah adalah profesinya. Itu bagaimana Bu? Nggak bisa. Masa Nggak bisa nggak ya? bisa, nggak bisa. Karena di situ di operator itu kan saya juga dampingi operator saya untuk input ya. Di situ tertera Bun nomor ijazah S1 kebidanan, bukan profesi. Nanti diklik kan nomor ijazahnya 1, 2, 3, 4, 5, ceklik muncul Retno Wulan gitu kan. Retno Wulan akan otomatis bawahnya mengikuti IPK-nya langsung jebret 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 gitu. Terus lagi yang kedua, ternyata ada lagi nih, misalnya Mas Adi nih, Mas Adi nomor induknya adalah 1222 121. Nah, kayak Wiro Sableng ya, Bun ya. Nah, ternyata diklik itu nggak ada IPK-nya nih, Bun. Nah, saya juga sempat gini sama operator saya, Pak, gimana nih misalkan nih, ini dimasukkan IPK profesi gimana? Nggak bisa, Bu, nggak berani nanti efeknya ke institusi ya. Akhirnya ya udah sesuai dengan transkrip di S1-nya gitu pasti gitu ya. Jadi ada Terima yang kasih Bu. secara apa namanya langsung klik muncul, ada yang langsung di manual gitu ya. Gitu Bu Asti. Tergantung dari sistemnya, narik atau enggak. Kalau zaman dulu kayaknya punya saya narik kok Bu. Saya juga D4 zaman 2013. 2014 ding. 2014 saya lulus D4 gitu. IPK saya juga nggak tinggi Bu Asti. Yang sekarang tinggi-tinggi ya. Iya. Nah, kemarin saya Iya, juga terima deg-degan tuh. kasih. Iya, Semangat, semangat. Lulus, siap. lulus Bu Asti.
Amin, amin. Oke, Amin. sudah Mas. Bener kan? Saya tuh kalau jawab tuh panjang, jadi lama. Baik Bu, itu pertanyaan penutup juga buat teman-teman yang mau nanya-nanya lagi di kelas bimbingan ya, yang tadi udah WhatsApp ke Mas Adiu, nanti langsung di-invite ke dalam grup kelas supaya bisa ketemu Bu Wulan lagi. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk bertemu kita berdua ya Bu ya. Oke, siap. Bu Wulan, terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. waktunya malam ini. Buat teman-teman jangan keluar dari Zoom dulu bagi yang mau ikut kelas. Nanti saya jelasin kelasnya, tadi kan singkat doang. Sekarang Ya, setelah Bu Wulan tidak ada di Zoom, saya jelasin sedetailnya gitu ya, ya. saya stop share dulu ya. Ya, saya akhiri dulu ya Mas ya. Ini ada Siap. kalimat penutup nih. Kalimat ya, silakan Bu. Masa depan teman-teman nih di tangan pribadi masing-masing. Pokoknya teruslah belajar karena ilmu tidak pernah mati ya Bun. Dan ingat ya, yang perlu dipercaya itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ukomnas itu kita sendiri yang mengerjakan, bukan orang lain. Jadi nggak usah percaya orang lain, percayalah diri kita sendiri. Gitu ya. Untuk silaturahmi jangan lupa follow Instagramnya Bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Mas ya. Waalaikumsalam. Siap Bu Wulan, terima kasih Bu. Jangan lupa tuh Terima follow kasih, Instagram Bu Wulan. Mas Tadi ada Adi. siap, ada nomor WhatsApp Bu Wulan juga kalau misalnya tanya-tanya, boleh ya Bu ya, karena udah ditampilkan juga nomor WhatsApp-nya Oh iya, di awal. emang ada Mas? Ada Bu. Aduh, saya nggak peka tuh. Sorry. Berarti kebablasan. Terima kasih, Kebablasan. dadah. Dadah, Siap Mas Bu Adi. Wulan. Selamat istirahat Bu. Lain. Oke, Bunda-bunda semuanya, alhamdulillah kelas kita sudah selesai. Buat teman-teman yang mau daftar atau yang sudah WhatsApp ke saya, nanti saya balas setelah Zoom-nya saya matikan ya. Nih ada waktu tambahan 1 menit untuk dapetin diskon yang 55.000. Silakan di screenshot yang belum dapat. Nih, tadi kayaknya ada orang Madura juga ya. Nih saya orang Madura asli loh. Coba yang orang Madura ketik hadir. Saya orang Madura juga nih, betulan. Nih, saya share screen untuk promo yang 55.000. Sayang-sayang Bunda mendingan ambil yang ini daripada nanti daftarnya. Misalnya mikir-mikir nih, aduh ikut atau enggak ya. Terus daftarnya besok yang bayar 140. Mendingan yang ini screenshot. Nggak perlu bayar malam ini langsung kok. Bayar besok juga nggak apa-apa. Batasnya sampai jam 12 malam. 12 siang malam. Silakan di screenshot. Waktunya 1 menit untuk screenshot biar sama kayak tadi ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan yang mau. Bagi yang mau saja ya. Yang mau belajar. Yang mau meneruskan nih pertemuan kita untuk kelas rutin. Selama bulan Ramadan kita nggak buka kelas pendaftaran ya. Jadi bukanya tuh dari sekarang. Itu silahkan. Udah, ini waktunya tinggal 30 detik lagi yang belum screenshot. Screenshot kirim ke WhatsApp saya, itu syarat mendapatkan promo yang 55.000 ini. Setelah itu langsung saya balas untuk nomor rekeningnya, untuk nanti setelah habis transfer di-invite ke dalam grupnya, begitu silahkan. Ini yang WhatsApp ke saya banyak ya, nggak sedikit. Jadi silahkan di screenshot kirim ke WhatsApp saya. Ayo, yang belum. Buat yang mau, jangan kebanyakan mikir. Nanti pas amit-amit gagal UKOM baru mau belajar, jangan ya. Oke, waktunya sudah habis. Bagi teman-teman yang di TikTok, kalau mau daftar kelas seperti ini, klik link yang ada di bio, itu silakan dipilih mau ikut kelas yang mana, tinggal klik aja linknya, itu bisa langsung masuk. Ke nomor WhatsApp saya juga ada nomor WhatsApp di link tersebut yang ada di TikTok. Bagi teman-teman yang ada di Zoom, saya kirim nomor saya di kolom chat aja deh ya. Nih. Oh, ternyata udah ada yang minta nomor WhatsApp saya juga ya. Saya kirim sekalian aja deh sama formatnya, nomor rekening, terus kirim bukti screenshot atau bukti transfer, sekalian deh saya kirim tuh di kolom chat. Rekeningnya atas nama Ibu Andini Dwi Juliani, Bank BCA dan Bank BRI. Selain itu penipuan ya. Insya Allah Foko Indonesia akan selalu memberikan fasilitas dengan harga yang sangat-sangat membantu teman-teman untuk bertemu dosen-dosen yang biasa membuat soal UKOM, mengawas soal UKOM. Jadi gambarannya kalau teman-teman ketemunya sama dosen ahli di bidangnya atau biasa terjun di lapangan, harapannya soal yang beliau keluarkan nggak jauh-jauh dari soal UKOM yang akan kita hadapi nanti gitu ya. Silakan.
Udah saya kirim di kolom chat. Oh ini udah ya, udah selesai ya. Saya hitung mundur 5, buat yang belum screenshot silakan di screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Silakan.